Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kita dapat kesempatan buat sama-sama beribadah pagi hari ini. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Dari awal katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Kita menyanyikan lagu selanjutnya. Kita nyanyi dengan semangat Bapak Ibu Saudara ya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu
firman-Mu, dan Engkau yang tanamkan, Engkau yang tumbuhkan Tuhan, sehingga firman-Mu tumbuh berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum masuk perjamuan kudus, kita akan sama-sama belajar firman Allah pada pagi hari ini dengan judul Jaminan Masa Tua. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup menjamin kehidupan kita sampai masa tua. Haleluya. Bahkan sampai masuk di sorga. Jadi jaminan Tuhan itu bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi
Tuhan jamin sampai masuk surga. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama membaca di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Berbunyi demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Inilah jaminan daripada Allah, yang mana ayat ini yang kita baca ini ditujukan kepada umat Israel. Namun ayat ini berlaku juga bagi orang percaya saat ini, yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, Yesaya 46 ayat yang keempat ini muncul karena apa? Ditulis oleh karena apa? Karena pada saat-saat itu bangsa Israel, umat Israel itu menyembah kepada berhala, berharap kepada berhala, meninggalkan Tuhan. Mereka mencari Allah yang lain yang bukan Allah. Kalau kita baca di dalam Yesaya 46, itu perikopnya dikatakan para dewa Babel tidak berdaya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa jaminan masa tua ini akan diberikan untuk umat Israel dan bagi kita orang yang percaya. Namun Tuhan ingatkan supaya kita ini tidak mencari yang lain, tidak berharap kepada yang lain, yaitu dewa-dewa ataupun Allah-Allah yang semestinya tidak ada Allah lain kecuali Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada berhala-berhala yang bisa menolong umat manusia, sebab berhala itu buatan manusia. Berhala tidak bisa bicara, tidak bisa jalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, jelas-jelas tidak bisa menolong. Tapi manusia banyak kali sudah dibutakan oleh iblis, mencari perkara-perkara yang fana dan sia-sia. Pada pagi hari ini Tuhan juga mengingatkan kita dalam perjanjian baru. Tuhan berkata kepada umat Israel secara rohani, yaitu saudara dan saya, kita harus hati-hati, waspada terhadap segala macam berhala. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-14, di situ ditulis, waspadalah terhadap segala macam berhala. Juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, di situ juga dituliskan, waspadalah terhadap segala berhala. Di berhala zaman dulu merupakan patung-patung dari kayu, dari batu, dari mungkin perak, emas dan sebagainya. Haleluya, itu mereka sembah. Itu mereka puja-puja, itu mereka menomorsatukan. Namun dalam perjanjian baru di zaman kita ini, berhala-berhala itu bukan lagi berbentuk seperti patung-patung, dewa-dewa, dari batu, dari kayu, dari besi, dari apapun tetapi berhala-berhala itu yaitu perkara-perkara duniawi
yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, yang kita kasihi, kita cintai, kita idolakan lebih daripada Tuhan, itu akan menjadi berhala dalam kehidupan kita. Nah, jadi saat ini kita akan sama-sama belajar bahwa kita punya Allah yang luar biasa, ya, yang sanggup memelihara kehidupan kita mulai, ya, dari rahim dikatakan, ya, di dalam kandungan kita ini sudah dipelihara Tuhan, dijamin. Itu luar biasa. Haleluya. Bukan seperti kita ikut asuransi, ya, jaminan kesehatan, jaminan, ya, rumah kita untuk dijamin kesehatan kita, kemudian mungkin pendidikan anak-anak kita, ya. Nah, tidak seperti itu. Dan asuransi atau jaminan dunia ini cuma sementara, ya, dan terbatas. Tetapi Tuhan Allah kita, Dia menjamin seluruhnya, ya, seluruh kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita secara jasmani, bahkan secara rohani, haleluya, yang sementara juga yang kekal, itu Tuhan jamin. Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan, tinggal kita mau taat dan kita akan dapat semuanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan belajar satu persatu, di mana, ya, jaminan masa tua itu dimulai dari sebelum kita ada. Itu Tuhan sudah menjamin. Kok bisa seperti itu? Ya, sebab Allah kita itu Allah yang Maha tahu sebelumnya. Sebelum saudara dan saya lahir itu Dia sudah tahu. Ini luar biasanya, ya. Yang sekarang ini juga Tuhan sudah tahu keadaan kita, keberadaan kita, kebutuhan kita, masalah kita, persoalan kita. Itu Tuhan juga sudah tahu, sebab Dia Maha tahu juga nanti yang akan datang. Bagaimana, ya, kehidupan kita yang akan datang, nanti masa tuanya itu bagaimana, anak mantu cucu kita bagaimana, ya. Itu semua Tuhan sudah tahu, ya, luar biasa. Kita seringkali manusia merancangkan, punya rencana, punya rancangan, ya, itu boleh-boleh saja. Tetapi, ya, yang menentukan arah langkahnya itu nanti Tuhan sendiri. Haleluya. Kita ini, ya, di hadapan Allah sebetulnya kita ini nggak tahu apa-apa. Sedetik, semenit, sejam, sehari, seminggu, sebulan, setahun kemudian, kita tidak tahu persis. Sebab semuanya bisa berubah. Tapi Allah kita, Allah yang Maha tahu. Puji nama Tuhan. Yeremia 1 ayat yang kelima. Kitab Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Firman Allah berbunyi demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini kemahatauan Allah. Jadi sebelum kita dibentuk dalam rahim, Tuhan sudah tahu lebih dulu. Ya, ini tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal manusia. Sebab Allah bukan manusia. Manusia bukan Allah. Pikiran Allah dan pikiran manusia itu sejauh bumi dari langit. Langit bumi. Wah, begitu tinggi sekali. Oleh sebab itu mari Islam. Mari kita memerdahkan hati, memerdahkan diri kita, menaruh percaya seutuhnya, sepenuhnya
kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji nama Tuhan. Saya lanjutkan, Yeremia 1 ayat yang kelima. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini perkataan Allah kepada Yeremia. Jadi dia tahu semuanya. Haleluya. Sebelum kau keluar dari kandungan, sudah dikuduskan. Kita ini tidak mengerti apa-apa. Setelah kita percaya Tuhan, setelah kita melakukan kehendak Tuhan, baca firman Allah, ya, bahkan berulang-ulang, dan itu pun masih kurang cukup. Dari Kejadian sampai Wahyu kita baca berulang-ulang, kita renungkan, maka pada saatnya kita akan mengerti bahwa kita ini sudah dipilih, ya, sejak dulu. Ya. Faktanya atau wujudnya mungkin baru sekarang. Ada orang lain yang sekarang belum percaya, tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa orang itu satu kali saat akan percaya pada waktunya. Haleluya. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin itu suami kita, atau istri kita, atau anak kita, atau mertua kita, atau teman kita yang saat ini mungkin belum mau percaya. Satu saat nanti setelah mereka percaya, kita akan terheran-heran bahwa janji Tuhan itu, ya, pengetahuan Tuhan itu luar biasa. Dia Maha tahu. Haleluya. Sebelumnya, sekarang, dan sesudahnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali kepada Yesaya pasal yang ke-46 tadi, ayat yang keempat. Saat kita di kandungan, kita ini sudah didukung, ya, didukung. Dalam terjemahan baru, digendong. Haleluya. Saat kita di kandungan sudah didukung ataupun sudah digendong, ya. Haleluya. Itu bisa kita baca dalam Yesaya 46 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Haleluya. Ayat ini memang kalau kita baca, ya, untuk orang Israel, untuk keturunan Yakub. Ya. Tapi kita ini juga, ya, keturunan Israel. Kita ini Israel rohani. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita juga sudah didukung Tuhan sejak di kandungan. Haleluya. Kita bersyukur saat ini kita bisa mengerti, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mendukung aku sejak di kandungan. Haleluya. Dia sudah memelihara kita, walaupun dulunya, ya, tingkah laku, perkataan, perbuatan kita ini, ya, sebelum mengenal Tuhan, waduh, sangat jelek, sangat buruk, sangat berdosa. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, kita memperoleh anugerah percaya kepada Tuhan, dan kita mau mulai belajar taat, dibimbing Tuhan, nurut akan firman Allah, maka kita mengerti bahwa kita ini didukung, haleluya, sejak dari kandungan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi kalau sampai saat ini saudara dan saya bisa berada di dalam Kristus, bisa hidup dalam kekudusan, bisa tetap setia, suka baca firman Allah, suka berdoa, setia berbakti, ya, pelayanan, berkorban, dan segala macam, ya, yang bisa kita kerjakan. Jadi berkat bagi Tuhan, bagi banyak orang. Itu karena didukung oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kalau kita, saudara saya, didukung Tuhan, itu firman Allah mengatakan
kita dalam telapak tangannya Tuhan. Luar biasa. Kalau Tuhan bilang kita di telapak tangan Tuhan, ya, kita semua ada di telapak tangannya Tuhan. Berapa cukup Tuhan itu kita di telapak tangannya? Oh, kita segede ini. Ya. Tapi kita harus sadar, kita tahu ya bahwa Allah kita itu Allah yang besar. Haleluya. Tangan Tuhan itu tangan yang kuat. Haleluya. Kita semua di dalam telapak tangan Tuhan itu artinya kita dalam genggaman Dia, dalam perlindungan Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sepertinya tidak masuk akal. Memang secara jasmani sepertinya tidak masuk akal. Tetapi ini berbicara tentang hal rohani. Haleluya. Tuhan tahu keberadaan anak-anaknya yang dikasihinya. Tuhan tahu keadaan umat miliknya. Haleluya. Bahkan orang kafir pun juga Tuhan tahu semua. Artinya di telapak tangannya itu Tuhan tahu. Bagaimana caranya Tuhan tahu? Setiap manusia itu punya sidik jari yang berbeda. Dari sekian miliar manusia, ya, satu keajaiban, tidak ada sidik jari yang sama. Itulah karya Tuhan, itulah kebesaran Tuhan, itulah keajaiban Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita percaya Allah, kita juga percaya Tuhan Yesus sebagai anak Allah, putra Allah. Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan untuk menuju kepada Allah, menuju kepada sorga, menuju kepada kekekalan, menuju kepada keselamatan hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Haleluya. Kalau kita percaya Dia, sungguh-sungguh taat kepada Dia, haleluya, maka kehidupan kita, haleluya, itu ada di telapak tangan Tuhan, sudah dilukiskan di dalam telapak tangan Tuhan. Kalau kita di dalam tangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang berani menjamah. Sakaria 2 ayat yang 8 dikatakan kita ini dipelihara seperti biji mata Tuhan. Haleluya. Mata ini satu hal penglihatan panca indera yang sangat penting. Tidak ada orang ya diam-diam mau menunjuk mata kita, ya, atau menjamah mata kita. Haleluya. Ada debu aja sedikit atau apa benda-benda yang melayang yang mau masuk mata kita, itu mata ini otomatis sudah berkedip menutup. Haleluya. Itu karya Tuhan. Bayangkan kalau kita ini ya, mata kita ini sulit berkedip, ada sesuatu yang mau mengenai atau masuk ke mata kita, kedipnya lambat, wah, rusak. Jadi kalau mata kita bisa berkedip dengan cepat, reaksi dengan cepat, itu pertolongan Tuhan, itu kemurahan Tuhan, itu syaraf yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu kita mau menghargai Dia lebih dari segala-galanya. Dan juga tidak ada, iblis tidak berani menjamah orang-orang kudusnya. Sebab kita di telapak tangan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat ke-18. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang tidak menyembah berhala, yang menjadikan Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, haleluya, pribadinya, maka iblis tidak berani menjamah. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Haleluya. Sebab kita miliknya Tuhan,
Kita miliknya Tuhan. Haleluya. Kemudian kita lanjutkan. Yesaya 46 ayat yang keempat tadi. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Ya. Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Itu iman percaya kita. Itu komitmen kita. Haleluya. Apapun yang terjadi, masalah, persoalan, sakit penyakit, ya, masalah ekonomi, keuangan, masalah dunia ini tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Roma pasal yang 8. Itu keyakinan iman kita, kepercayaan kita, keputusan kita. Sebab Yesus itu tetap Allah. Langit bumi boleh bergoncang, tapi Allah firman-Nya tetap kekal. Allah tetap Allah. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya. Yesaya 45 ayat yang ke-5 dan 6. Di situ dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku, Allah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hanya Allah Tuhan Yesus Kristus yang mampu memelihara kita, menjamin kehidupan kita, ya. Dari sebelum lahir, sekarang, bahkan nanti sampai yang akan datang. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesaya 46 ayat yang keempat, saya lanjutkan. Dan sampai masa putih rambutmu, Aku menggendong kamu. Dalam terjemahan lama dikatakan juga mendukung. Jadi yang pertama tadi, kita didukung oleh Tuhan. Kemudian sampai masa putih rambutmu, Aku menggendong kamu. Dalam terjemahan lama, Aku mendukung kamu. Haleluya. Sampai masa putih rambutmu. Ini nanti masih dilanjutkan lagi. Haleluya. Kita dipelihara Tuhan. Sampai tua dipelihara Tuhan. Bahkan mungkin kalau orang sudah tua bisa menjadi seorang ibu janda ataupun bisa menjadi duda, ya. Tapi Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap menjaga, melindungi, memelihara. Haleluya. Menggendong, mendukung. Kita tidak ditinggalkan menjadi yatim piatu. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Haleluya. Tuhan tetap pelihara kita. Ya, asal apa? Asal kita mau jadi domba-domba yang nurut kepada gembala. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Jadi dari kecil, ya, kita percaya mungkin ikut sekolah minggu, kemudian beranjak ke remaja, kaum muda, dewasa, bahkan sampai tua, kita terus mau gandol Gusti, percaya Yesus, mengandalkan Yesus, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan siapa-siapa, hanya mengandalkan Tuhan. Haleluya. Pasti kita dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan kena kutuk, tapi kita akan dipelihara Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7, 8, ya. Di situ saudara bisa baca orang percaya yang sungguh-sungguh, ya, yang hanya mengandalkan Tuhan, yang hanya menaruh kepercayaannya kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, itu diberkati oleh Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8.
yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, tidak pada manusia, siapapun dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini orang yang mengandalkan Tuhan. Sampai tua, sampai masa putih rambutmu dipelihara oleh Tuhan, karena mengandalkan Tuhan. Nah, sebaliknya orang yang mengandalkan manusia, ya, mengandalkan kekuatannya sendiri, hartanya, kepandaiannya, merasa bangga, dia andalkan, itu bahaya sekali. Efeknya mungkin sekarang belum kelihatan, tapi satu saat nanti pasti Tuhan akan tunjukkan. Ya. Mungkin sudah pernah, ya, punya pengalaman kalau sakit sudah mau mati, ya, dokter nggak bisa nolong, ya, baru mereka berseru mengandalkan Tuhan. Tetapi setelah ditolong Tuhan, ya, kemudian mereka bisa kembali, mungkin kembali pada hidup yang lama, mengandalkan kekuatannya, kepandaiannya, kekayaannya, dan ini bahaya sekali. Nanti satu kali saat Tuhan akan pojokkan dia. Haleluya. Tuhan akan rendahkan dia serendah-rendahnya supaya dia mencari Allah yang hidup dan mengandalkan hanya kepada Tuhan. Ya. Jadi orang yang mengandalkan manusia dikatakan ayat 5, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi hidupnya orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, hatinya jauh. Hatinya bukan kepada Tuhan, tapi kepada berhala-berhala, kepada mamon, kepada daging dunia dan dosa ini. Satu saat mereka akan menderita, satu saat mereka akan kecewa, satu saat mereka akan putus asa. Jadi saudara kecil, mari, kalau itu ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita, mari kita mau segera kembali kepada Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kita mau, haleluya, pegang Yesus, percaya Yesus, taat kepada Yesus sebagai satu-satunya penolong juru selamat kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bahkan sampai mati, ya, orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, taat kepada Tuhan, sampai mati itu tetap diperhatikan Tuhan. Mazmur 116 ayat yang ke-15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Orang yang mengasihi Tuhan, mentaati firman Allah, melakukan kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan, memperkenan hati Tuhan dengan imannya, dengan perbuatan yang sesuai firman Allah. Hal itu sampai mati itu tetap dihargai oleh Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Nah, haleluya. Kita lanjutkan. Yesaya 46 ini ayat yang keempat. Bagian yang ketiga dikatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan sudah melakukan. Dalam terjemahan lama dikatakan, Allah telah membuat dia. Aku telah membuat dia. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak ada orang minta hidup, tidak ada orang bisa minta hidup, tidak ada orang bisa minta mati kalau Tuhan tidak menghendaki. Haleluya. So, kehidupan kematian itu ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 1 di situ dikatakan 1 Samuel pasal 1 pasal 2 ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan demikian. 1 Samuel 2, 1
1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Haleluya. Mati hidup itu di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah membuat saudara saya hidup, itu kasih karunia kemurahan Tuhan. Ya. Walaupun dalam kehidupan ini mungkin kita banyak mengalami kesulitan, kesukaran, ya, dan macam-macam masalah persoalan. Ya. Tapi Tuhan sudah menciptakan kita. Artinya apa? Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang mendoakan kita. Oleh sebab itu, mari kita terus bertumbuh, ya, mengenal Dia, tumbuh dari percaya, ya, kita tingkatkan lagi percaya, bertobat percaya, kemudian dibaptis, kemudian dipenuhi Roh Kudus, lahir baru dari Allah, haleluya, menjadi miliknya Allah. Kita meningkat terus sampai dari halaman ke ruang suci sampai ke ruang Maha Kudus. Kita harus terus meningkat, haleluya. Sebab kalau Tuhan sudah menciptakan kita, itu satu saat nanti Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan yang luar biasa. Sementara kita dalam dunia ini, kita dipelihara oleh Tuhan, kita ditanggung oleh Tuhan, kita terus didoakan oleh Tuhan. Jadi yang didoakan ini bukan semua orang percaya, tapi orang yang meningkat, ya, yang hidup menyembah dalam roh dan kebenaran, yang hidupnya mau terus dipenuhi Roh Kudus dan berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini menjadi miliknya Allah. Orang yang lahir dari Allah, miliknya Allah, didoakan. Haleluya. Yohanes 17 ayat 11, 12 dan 15. Di situ kita membaca doa Yesus untuk orang miliknya, ya. Bukan orang sembarangan, orang miliknya yang menjadi biji mata Tuhan di telapak tangan Tuhan tadi, ya, didoakan. Kalau Tuhan yang doakan luar biasa, ya. Haleluya. Pasti luar biasa. Haleluya. Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita. Oh, luar biasa. Dan itu tadi kita sudah baca, iblis tidak bisa menjamah. Bahkan manusia-manusia yang mencoba mengganggu kita, yang coba mencelakai kita, merugikan kita dan sebagainya, berbuat jahat kepada kita, oh, Tuhan akan bela. Ya. Dan Tuhan akan menghukum orang-orang, ya, yang menyakiti, yang menyusahkan, ya, anak-anak Tuhan. Tuhan akan bela, puji nama Tuhan. Sebab Tuhan bertanggung jawab penuh, haleluya, atas ciptaannya. Kita yang sudah, ya, diciptakan oleh Tuhan ini, kita akan dipelihara penuh oleh Tuhan. Bilangan 23 ayat yang ke-9, 19, Bilangan 23 ayat yang ke-19. Di situ firman Allah mengatakan, saya bacakan. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, ini sama. Jadi kalau Allah berfirman, pasti Dia melakukan. Kalau Allah menciptakan sesuatu, Tuhan pasti pelihara. Dia bertanggung jawab penuh. Kalau manusia aja, orang tua punya anak, pasti orang tua itu akan mengusahakan apapun yang diperlukan oleh anaknya. Terlebih Bapak kita yang di surga, yang sudah menciptakan saudara saya, Dia pasti memberikan semua fasilitas, memberikan fasilitas yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab
Allah kita bukanlah manusia, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Haleluya. Allah itu adalah di atas segala-galanya. Puji nama Tuhan. Dan kalau Allah sudah memulai sesuatu dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga yang menyelesaikannya. Filipi 1 ayat yang ke-6. Tuhan akan menyelesaikan kehidupan saudara saya ini terus dalam jalur kebenaran firman Allah, terus dalam kekudusan Allah. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan sudah kembali menjemput kita. Sebab itu kita harus terus bersiap sedia, ya, hidup dalam kekudusan sesuai dengan firman Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian Yesaya 46 ayat yang keempat tadi selanjutnya dikatakan, Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Haleluya. Dia sudah melakukan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dia akan terus melakukannya, menanggung kamu, mendukung kita terus. Haleluya. Saudaraku, kita ini didukung oleh Tuhan, ya. Bukan hanya perkara-perkara jasmani, bukan untuk hanya kekuatan kesehatan, bukan hanya untuk perkara-perkara di dunia ini, tapi di dunia ini saja, tetapi Dia mendukung kita, melakukannya terus untuk kita, itu juga untuk masalah rohani kita, ya. Secara jasmani dipelihara dengan baik, ya, dijaga, dilindungi, dan rohani kita juga dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Dia mencukupi kebutuhan kita, ya. Apa yang kita butuhkan, makan, minum, pakai, ya, itu Tuhan akan sediakan buat kita semua. Haleluya. Jadi kita tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu takut. Haleluya. Hari lepas hari Dia menanggung bagi kita, ya. Apa yang perlu kita makan, ya, kita butuhkan, hari lepas hari itu Tuhan menyediakan. Puji nama Tuhan. Mazmur 68 ayat yang ke-20. Haleluya. Roti disediakan, air minum dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Bagaimana yang lain? Kalau makan minum dijamin, yang lain juga pasti dijamin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Apa yang akan kita pakai, kita makan, kita minum, pakaian, mungkin butuh rumah, butuh kendaraan, dan sebagainya. Oh, pasti Tuhan jamin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesaya 33 ayat 15-16. Haleluya. Itulah Allah menjamin kita. Asal apa? Asal kita hidup dalam kebenaran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita dipelihara Tuhan, ya, mungkin saat ini cuma sedang-sedang biasa-biasa saja, ya, cukup, itu bersyukur. Haleluya. Kita mau belajar berpada dengan apa yang ada, ya. Kalau berkat yang kita terima itu sedang-sedang saja, cukup-cukup saja, ya, kita pakai, kita gunakan secukupnya. Haleluya. Mungkin ada kebutuhan mendadak, keperluan lain, kita berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga bisa sediakan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan tambahkan kalau memang itu kita butuh, kita kurang. Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti sekaliannya ditambahkan. Haleluya. Namun sekarang ini, ya, kita hanya ada cukup, kita juga hidup sederhana, ya, hidup biasa saja. Haleluya. Tapi saat kita membutuhkan, pas butuh, nanti Tuhan sediakan. Jadi pas butuh, pas ada, itu Tuhan kita itu ajaib, luar biasa. Haleluya. Kita didukung, disupport oleh Allah, ditopang, ditunjang, baik jasmani juga rohani. Roh Kudus siap menolong kita 24 jam. Yohanes 14 ayat 16-17. Dia Roh Kudus mengajar, mengingatkan, menginsafkan akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Roh Kudus standby 24 jam menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut apa-apa, ya. Kita tidak perlu khawatir apa-apa. Sebab itu kita mau, ya, mengasihi Roh Kudus, menyembah Dia, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, hidup dalam kesucian kekudusan, maka Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita, memberikan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan kita.
Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari ya, kita mau tingkatkan iman percaya kita disertai ketaatan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Yang terakhir, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini poin yang sangat penting. Dia akan menyelamatkan kita saat-saat mengalami kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit yang bahaya, ancaman-ancaman. Dia pasti bisa menolong kita. Sebab dia janji, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, ada banyak contoh dalam Alkitab tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang mana dia kalau tidak menurut perintah raja, dia harus masuk gua singa, masuk dapur api, ya, bukan lihat tapi masuk ke dalamnya, bahkan sudah masuk di dalamnya. Tuhan menyelamatkan. Haleluya. Tuhan menyelamatkan. Kalau Tuhan memikul kita, itu artinya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Sebaliknya, kita pun harus belajar pikul salib. Jadi bukan semuanya itu memang Tuhan tanggung semuanya, tapi Tuhan berikan juga bagian kecil bagi kita untuk belajar pikul salib, belajar menyangkal diri, ya, belajar sama Tuhan, ya, belajar mengasihi, mengampuni, rela dirugikan, rela disalahkan, rela difitnah, rela direndahkan. Ini kita juga belajar pikul. Haleluya. Kalau Tuhan sudah memikul kita, bagian yang besar dipikul Tuhan. Mari Tuhan izinkan bagian-bagian kecil ini untuk kita memikulnya. Kita belajar sama Tuhan supaya kita bisa menjadi orang yang bisa menghadapi segala sesuatu itu, bisa kuat tabah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bahkan nanti kita akan dibawa sampai kepada ujian yang luar biasa. Haleluya. Itu kita akan bisa berhasil mengalami kemenangan karena Tuhan ada di dalam kita, karena Tuhan beserta kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan Dia terus mendoakan kita. Haleluya. Dan apa yang kita kerjakan, Tuhan yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-13, kemudian Yesaya 26 ayat 12. Kalau kita mau taat, tahu-tahu kita bisa mampu, tahu-tahu kita bisa berhasil. Karena apa? Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Kita percaya, kita mau melangkah, kita mau punya iman kepada Tuhan, kita mau melangkah bersama Tuhan. Tahu-tahu Tuhan buat berhasil semuanya. Dan apa, saudaraku? Ya, jaminan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita, dalam segala kecil, segala perkara besar kecil, dalam segala hal besar kecil. Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menopang kita. Haleluya. Tuhan yang menjamin seluruh kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dalam firman Allah pada pagi hari ini jadi berkat buat kita semua, dan kita siap masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sangat yakin akan memelihara Tuhan. Engkau bertanggung jawab penuh atas kehidupan ciptaan-Mu yang mau taat setia kepada Tuhan. Tuhan hal memelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjamin seluruh kehidupan kami, dari lahir sampai mati, bahkan sampai surga. Engkau menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman Allah dalam hati kami. Tuhan berikan pengertian yang lebih lagi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami boleh, haleluya, semakin mantap dalam Engkau, dan kami boleh kuat untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Engkau sucikan kuduskan kami, Engkau ampuni dosa-dosa kesalahan kekurangan kami yang lalu-lalu Tuhan. Dan mulai ke depan, mulai hari ini dan seterusnya, kami mau terus meningkatkan hidup kudus sesuai dengan firman-Mu.
menggenapi rencana firman-Mu, melakukan seluruh kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita pegang roti, tangan kanan kita dengarkan firman Allah. Kita angkat roti, mari haleluya, kita bersama-sama bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah, haleluya, setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas aku. Saudaraku yang kasih di Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan dengan berucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Allah, buat berkat perjamuan kudus yang membawa kami semakin dekat kepada Engkau, semakin suci, kudus, sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jaminan firman-Mu tetap berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Membawa kami sampai masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan atas kami berlimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.